Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di kelas 9A, 9B, dan 9C. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya anak-anakku berdoa dulu ya. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudahkah kalian belajar di rumah? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya telah belajar di rumah. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang perdagangan internasional. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sudah jelas ya anak-anakku semuanya? Baik, kita lanjut. Oke, kita akan melihat yang dimaksud dengan ekonomi kreatif seperti apa. Menurut pendapat Hawkins, yang dimaksudkan dengan ekonomi kreatif adalah transaksi produk kreatif atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Apakah itu kreativitas? Yang dimaksudkan dengan kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik gagasan ataupun karya nyata yang berbeda dari sebelumnya. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah bisa menciptakan suatu karya nyata yang baru ataupun memodifikasi yang telah ada menjadi sesuatu yang berbeda. Itu yang dimaksudkan dengan kreativitas. Dalam perkembangan usaha produksi, kreativitas itu perlu agar supaya sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu barang yang maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat seperti apa yang dimaksudkan dengan ekonomi kreatif itu. Boleh anak-anakku melihat di layar kalian, di sini bidang-bidang ekonomi kreatif. Kalau di dalam buku paket kalian, pemerintah telah mengidentifikasi atau mengelompokkan ekonomi kreatif terdiri dari 14 sub atau 14 bagian. Di antaranya di sini yang dimaksudkan kuliner. Tahukah kalian apa itu kuliner? Kuliner yang dimaksudkan adalah berbagai jenis makanan, seperti itu. Jadi ekonomi kreatif seperti itu. Ketika anak-anakku bisa menghasilkan kreasi atau jenis makanan yang bisa kalian modifikasi kemudian dijual kepada masyarakat umum dan layak untuk dimakan, maka itu dimaksudkan dengan kreasi. Jadi anak-anakku bisa mengkreasi jenis-jenis makanan ataupun kuliner yang dimaksudkan ya. Apakah itu di makanan ringan ataupun makanan berat seperti yang biasa kita makan sehari-hari.
seperti itu ya. Jadi jenis-jenis menu itu bisa masuk industri kreatif ataupun ekonomi kreatif. Kemudian adapun iklan. Iklan mungkin kalian bisa lihat itu ada beberapa iklan produk yang bisa kita lihat di media cetak seperti surat kabar, kemudian yang bisa kita lihat di media elektronik seperti di televisi misalnya, atau kalian share di Google dan segala macamnya, ataupun mungkin kalian melihat di YouTube, itu banyak sekali iklan bersebaran. Televisi pun seperti itu. Jadi ini juga termasuk ekonomi kreatif ya. Kemudian selanjutnya arsitektur. Tahukah yang dimaksudkan arsitektur di sini adalah bangunan ya, seperti itu. Jadi arsitek itu adalah bangunan-bangunan, entah itu masjid ataupun rumah ataupun bangunan-bangunan yang bernilai sejarah juga bisa, ataupun yang bangunan rumah atau pertokoan. Ya, itu yang dimaksudkan dengan arsitektur. Kemudian adapun kerajinan. Kerajinan di sini bisa dari kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dimaksudkan yang di mana? Ya, ini bisa dari kerajinan bahan bekas ataupun kerajinan-kerajinan lainnya. Contoh misalnya kerajinan yang terbuat dari marmer ataupun batu alam, atau kerajinan yang terbuat dari rotan, atau kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan bekas yang bisa dipasarkan ke Indonesia khususnya ataupun ke mancanegara. Yang jelasnya ini yang dimaksudkan dengan kreativitas, membuat sesuatu hal yang baru atau memodifikasi sesuatu hal yang baru yang bisa bernilai ekonomis seperti itu. Kemudian yang mana lagi? Ya, ada yang namanya desain. Desain yang dimaksudkan yang mana? Bisa desain grafis dalam bentuk 3 dimensi ya. Kemudian bisa juga desain interior, ataupun di sini yang dimaksud adalah desain rumah. Seperti apa? Mungkin kalian pernah ngelihat, oh ya, desain rumahnya sangat bagus. Kemudian ya banyak sebenarnya ya, pakaian pun bisa. Seperti itu. Jadi yang dimaksudkan desain di sini adalah rancangan. Kemudian fashion. Fashion tahu ya. Jadi fashion itu berkenaan dengan pakaian kita. Seperti itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah berkenaan dengan apa yang kita gunakan. Dalam hal misalnya baju, kemudian celana atau rok, ataupun misalnya topi, rompi, tas, kemudian sepatu, itu masuk di fashion. Kemudian video atau film atau fotografi, ini juga termasuk dalam ekonomi kreatif. Seperti apa? Jadi anak-anak bisa lihat ya, jadi video-video atau film yang kalian lihat di televisi atau di YouTube itu bisa menghasilkan uang, seperti itu. Kemudian fotografi, jadi kita lihat fotografer ya. Fotografer meskipun kita punya kamera dan segala macamnya, tidak semua orang bisa memfoto atau tidak bisa mencetak tanpa ada yang namanya kreativitas, seperti itu. Berbeda dengan orang lain. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi. Aplikasi yang dimaksudkan adalah perangkat mungkin yang bisa kita gunakan atau media yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Kemudian mungkin kalian bisa contohnya di sini misalnya aplikasi yang ada di Play Store, yang ada di HP kita, itu juga termasuk. Jadi nggak gratis ya, itu adalah sesuatu yang memiliki gagasan atau ide yang cukup tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian ada lagi game, jadi para pengembang game, kalian mungkin boleh lihat di media elektronik ataupun di HP kalian, itu games sangat banyak. Dan kita lihat lagi game itu selalu berubah-ubah ya, dan semakin bagus. Nah ini juga salah satu ekonomi kreatif dan sangat menghasilkan.
Kemudian di sini layanan komputer atau peranti lunak atau software. Jadi kita lihat bahwa contoh saja komputer. Komputer itu dari awal seperti apa sih? Nah, semakin hari semakin berkembang kameranya, kemudian dari segi beratnya kita lihat misalnya, oh iya, yang dulu sangat berat, kemudian sekarang bentuknya slim dan yang lain-lain, kemudian dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang canggih dalam komputer tersebut atau HP tersebut. Kalau kita lihat bahwa semakin mahal komputer ataupun laptop yang digunakan, ya semakin bagus juga software yang ada di dalam komputer atau laptop tersebut. Kemudian dari jenis musik pun seperti itu. Apakah musik tradisional ataupun musik dangdut, ya seseorang bisa menciptakan beragam genre musik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu juga termasuk ekonomi kreatif. Bagaimana mereka mampu melihat pasar, melihat kemauan konsumen, apa-apa sih musik atau judul lagu yang disukai oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian seni pertunjukan ataupun seni rupa. Kalau seni pertunjukan di sini kita sering lihat pagelaran, ya. Jadi pagelaran yang biasanya sih di sini jarang seni pertunjukan, tetapi oh iya, di depan misalnya diadakan kegiatan pertunjukan seni musik atau pertunjukan seni drama atau teater atau seni tari, seperti itu. Kalau kita misalnya di Sepaku, itu biasanya ya seni tradisional yang dipertunjukkan di depan lapangan, seperti itu. Kemudian seni rupa tahu ya, ada yang namanya rupa, berarti ada yang bentuk. Rupa itu bentuk, berarti yang dimaksudkan itu apa? Ya bisa dalam hal seni lukis. Kita lihat ya bahwa lukisan-lukisan terkenal itu sangat banyak dan itu bisa menghasilkan. Tidak semuanya orang bisa melukis seperti itu. Nah, ini juga termasuk ekonomi kreatif. Kemudian ada televisi, kemudian ada radio. Seperti itu. Kita lihat bahwa di televisi juga banyak sekali tampilan-tampilan yang diperlihatkan. Radio pun seperti itu, atau broadcast yang dimaksudkan, ya. Jadi apakah dalam bentuk film dan segala macamnya, iklan yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana mereka kreatif menampilkan sesuatu, ide baik di televisi ataupun radio yang bisa dinikmati atau didengarkan oleh banyak masyarakat. Jadi paham ya anak-anakku semuanya. Ini dari gambar juga ada, mungkin kalian bisa lihat di situ hanya gambar saja. Yang Ibu tampilkan ada desain, kemudian ada fashion, ada kerajinan, sama seperti yang kalian lihat di layar kalian. Bagaimana jenis-jenis atau bentuk-bentuk ekonomi kreatif. Baik, sudah paham untuk pelajaran ini? Mudah-mudahan materi ini sudah paham. Nanti kalian boleh lihat kembali di buku kalian. Silahkan kalian baca kembali. Nah, kita lihat bahwa potensi ekonomi kreatif di Indonesia itu sangat besar. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki yang namanya penduduk usia produktif yang sangat banyak. Mau tidak mau, ketika yang dimaksudkan dengan usia produktif, masih ingat ya, usia dari 15 tahun sampai 65 tahun. Usia yang termasuk usia kerja. Berarti tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif termasuk di sini sektor perekonomian yang padat tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerjanya di sektor ini terus bertambah. Bahkan kalau kita lihat nanti Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi,
di tahun 2025 sampai 2025 ya, di mana usia produktifnya itu akan sangat banyak. Ketika usia produktif akan sangat banyak, disinilah pemerintah perlu menambah yang namanya lapangan pekerjaan. Bagaimana menambah lapangan pekerjaan sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi itu juga tugas masyarakat, bagaimana mereka meningkatkan kualitas mereka. Bagaimana mereka mampu mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, ketika ada yang namanya lowongan pekerjaan, maka dipastikan bahwa perkembangan ekonomi masyarakat pun akan semakin baik, seperti itu. Kemudian, nah, kita lihat BIKREF. Ada yang tahu apa itu BIKREF? Jadi BIKREF itu adalah Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Ini pada tahun 2015 didirikan oleh Jokowi, Badan Ekonomi Kreatif ini. Nah, kita lihat bahwa rencana strategisnya itu adalah mengembangkan ekonomi kreatif. Adapun pengembangan ekonomi kreatif ini yang saya bilang tadi ada 14 sub atau bidang ekonomi kreatif yang telah kita bahas tadi. Kemudian ada beberapa hal kelemahan yang perlu kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Jadi SDM ini sangat penting dalam ekonomi kreatif. Kalau kita lihat bahwa kita masih berada di SDM yang sangat rendah. Terbukti dari mana? Nah, kita bisa lihat dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan, masyarakat Indonesia itu pada umumnya tingkat sekolahnya rata-rata di setiap daerah itu masih berada di tingkat sekolah dasar. Seperti itu ya. Jadi paling banyak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini menandakan bahwa sumber daya manusia kita itu masih rendah. Kemudian infrastruktur. Jadi infrastruktur ini adalah ketersediaan sarana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini adalah tugas pemerintah, bagaimana ekonomi kreatif bisa berjalan dengan adanya infrastruktur yang baik. Sarana transportasi, kemudian sarana prasarana ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian kelemahan kita lagi adalah regulasi. Ada yang tahu anak-anakku regulasi? Jadi yang dimaksudkan adalah peraturan dalam pemerintahan. Jadi peraturan yang mengatur tentang bagaimana industri ekonomi ini itu pun harus dilihat kembali atau bisa ditegakkan lagi oleh pemerintah. Kemudian modal. Nah, modal ini jadi kalau kita lihat bahwa dalam industri ekonomi ataupun ekonomi kreatif, faktor yang mendukung juga di sini adalah modal. Jadi modal juga sangat perlu. Di sini juga perlu diperhatikan bahwa modal dan kreativitas itu saling mempengaruhi. Ketika masyarakat punya modal, tanpa adanya kreativitas, itu juga sulit untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Tetapi ketika misalnya punya modal dan punya yang namanya kreativitas, insya Allah maka pengembangan ekonomi kreatif itu bisa berjalan dengan maksimal, atau masyarakat bisa mengembangkan ekonomi ataupun produksi mereka. Kemudian terkendala dengan pemasaran. Biasanya masyarakat kita itu sangatlah produktif dalam menghasilkan suatu barang, tetapi terkadang ketika orang-orang kota mungkin ya sangat bisa atau banyak yang sudah paham tentang bagaimana memasarkan barang. Justru ketika di desa itu terkadang sulit untuk memasarkan barang. Seperti apa? Barang-barang
hasil dari produksi rumahan itu bisa dipasarkan tidak hanya di daerah tersebut, tetapi bisa dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan bisa dipasarkan di mancanegara. Seperti itu. Ini pemasaran. Ini pun kita lemahnya di sini. Tetapi tidak banyak juga, banyak juga sebenarnya hasil dari produksi rumahan, barang-barangnya itu dipasarkan di luar negeri. Contoh misalnya di sini adalah industri dari kerajinan patung, kemudian kerajinan yang terbuat dari rotan, itu banyak sekali dipasarkan di luar negeri. Kemudian, nah, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum, pemerintah juga perlu menegakkan hukum. Ini masih ada ya. Jadi menjiplak produksi orang lain, ini seharusnya ada sanksi hukum. Jadi ini penegakan hukum sangat perlu juga. Kemudian tadi distribusi. Sebenarnya distribusi di sini sama ya dengan pemasaran tadi. Jadi itu tadi. Bagaimana kita mendistribusikan, memasarkan barang dari produsen kepada konsumen, ini sangat perlu dalam pengembangan ekonomi kreatif, dan lemahnya kita masih dalam hal-hal seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Mudah-mudahan anak-anakku ke depannya bisa mengembangkan ekonomi kreatif sehingga perkembangan ataupun pembangunan masyarakat Indonesia pun semakin baik. Ekonomi masyarakat pun semakin baik seperti itu. Mengurangi juga pengangguran di Indonesia. Paham ya? Oke, kita lihat lagi bahwa di sini sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksudkan di sini adalah sistem ekonomi Pancasila yang terkandung dalam demokrasi ekonomi, di mana di sini melibatkan pemerintah, kemudian melibatkan pihak swasta, dan sekaligus melibatkan masyarakat. Jadi perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah, rakyat, dan swasta. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, maka kegiatan pengembangan ekonomi Indonesia pun tidak bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam aturan juga ya terdapat pada pasal 33. Jadi pemerintah sangat berperan menunjang ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Jadi dari rakyat untuk rakyat, seperti itu ya. Paham anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian paham maksud ibu. Nanti silakan kalian baca-baca lagi bukunya. Kemudian tadi ada beberapa kelemahan yang kita lihat dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sekarang upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif di sini, yang pertama, pemerintah dapat menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Jadi yang dimaksudkan adalah perlindungan produk budaya ataupun perubahan memperoleh dana pengembangan, seperti itu ya. Kemudian atau yang dimaksudkan di sini adalah peminjaman modal, kemudian fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Seperti itu, mampu mengembangkan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Kemudian yang ketiga, membuat program yang komprehensif dalam menggerakkan industri kreatif. Contohnya di sini adalah melalui pendidikan ya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, kemudian desain, mutu, dan pengembangan pasar.
Kemudian yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contohnya misalnya melindungi hak kekayaan intelektual, seperti itu. Kemudian yang kelima, membentuk industri kreatif konsil yang menjadi jembatan untuk mengembangkan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Jadi ada beberapa hal. Yang paling penting sebenarnya untuk kita sebagai masyarakat ataupun sebagai pelajar, ingat, cintai produk Indonesia. Paham ya? Saya bangga dengan produk Indonesia. Jadi, gunakan produk dalam negeri. Jangan bangga memakai produk luar negeri. Yang paling penting di sini adalah anak-anakku bangga memakai produk Indonesia. Cintai Indonesia, cintai produknya. Maka gunakan produk yang merupakan hasil karya anak bangsa. Ibu jempol buat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pacuan kita agar supaya kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Apalah gunanya? Banyak sekali produk dalam negeri yang sudah dibuat oleh anak bangsa, tetapi tidak dicintai, tidak digunakan oleh anak bangsa sendiri atau masyarakat. Tentunya yang paling penting di sini adalah cintai produk dalam negeri, gunakan produk dalam negeri. Aku anak Indonesia, akan saya gunakan produk Indonesia. Paham ya? Seperti itu. Mudah-mudahan anak-anakku juga ke depannya bisa mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi bahwa pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini kita lihat bahwa setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian mereka memiliki potensi yang sangat besar sehingga untuk ekspor produk ekonomi kreatif di Indonesia itu pun sangat besar. Tahukah yang namanya kalian ekspor impor? Jadi kita sudah pernah belajar tentang perdagangan internasional. Ada ekspor, ada impor ya di yang kemarin. Ekspor itu berarti kegiatan mengirim barang dari dalam negeri atau dari Indonesia ke luar negeri. Jadi banyak sekali hasil dari produksi ekonomi kreatif tadi yang bisa kita pasarkan ke luar negeri. Hal inilah yang bisa menimbulkan perdagangan internasional. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang kemarin. Kemudian kita lanjut lagi bahwa dalam perdagangan internasional pun ada dua hal yang dapat mempengaruhi. Ada keunggulan mutlak dan ada keunggulan komparatif suatu negara. Keunggulan mutlak itu adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara, di mana negara tersebut melakukan spesialisasi terhadap barang dan jasa. Jadi dia memiliki produk sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Contoh misalnya, Indonesia mampu menghasilkan batik, sedangkan Jepang mampu menghasilkan mobil. Nah, dari sini ketika mereka mau melakukan perdagangan, nah bisa terjadi Jepang membutuhkan batik, sedangkan Indonesia di sini membutuhkan mobil. Nah, di sini bisa terjadi yang namanya perdagangan ya. Jadi antara Indonesia dengan Jepang, karena masing-masing memiliki keunggulan atau potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Hasil dari ekonomi kreatif suatu negara. Kemudian yang kedua, keunggulan komparatif. Tahu yang namanya komparatif ya? Dari kata komparasi yaitu perbandingan. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah keunggulan negara
atas produk yang dihasilkan dengan harga yang relatif murah dibandingkan negara lain. Contohnya di sini adalah Indonesia mampu menghasilkan kain dengan harga 20.000 per meter, sedangkan Malaysia mampu menghasilkan kain dengan harga 22.000. Maka keunggulan komparatif ini yang dimaksudkan adalah dimiliki Indonesia. Jadi dalam hal persaingan sebenarnya antara satu negara atau dengan negara lain, contohnya di sini yang dimaksudkan adalah Indonesia mampu bersaing dengan negara lain yang menghasilkan barang yang sama dengan kualitas yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah. Ini bisa disebabkan oleh, kita lihat mungkin dari segi produksi, jadi modal yang lebih murah, kemudian barang baku yang digunakan lebih murah sehingga harga barangnya bisa lebih murah dibandingkan dengan harga barang luar negeri atau harga barang negara lain, sehingga kita mampu bersaing dengan negara-negara lain dengan kualitas yang sama. Seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan anakku bisa mengembangkan ekonomi kreatif ke depannya insya Allah. Jadi apapun kita harus belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan anak-anakku bisa membangun ekonomi masyarakat, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadi banyak pengangguran di mana-mana. Seperti itu ya. Ingat, jangan lupa cintai produk dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.